Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animana Liva. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fields. Nah, sebelum saya berikan definisi dari field, kita akan kembali mengingat definisi dari unit. Ya, jadi di sini saya akan berikan terlebih dahulu definisi dari unit. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa ring itu dia terhadap operasi perkalian itu dia hanya punya yang namanya asosiatif saja. Dia tidak harus mempunyai identitas, dia tidak harus mempunyai yang namanya inverse. Nah, tapi di sini kita bisa juga bisa juga ring itu dia punya inverse dan juga bisa ring itu mempunyai identitas. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang field, maka saya akan jelaskan definisi unit. Jadi di sini kita misalkan punya misal R adalah ring dengan identitas. Ya, di sini saya tulisnya identitasnya 1 ya. Atau dengan elemen 1, tapi bukan berarti identitas terhadap perkaliannya itu selalu 1 karena nanti tergantung pendefinisian dari operasi binernya. Di sini hanya untuk memudahkan saja, ya. Kemudian maka ya di sini saya akan tulis A di R ya disebut unit ya jika saya pakai hitam. Oke. Jika ada elemen B di R sehingga A dikalikan dengan B akan sama dengan B dikalikan dengan A akan sama dengan 1. Nah, dengan kata lain apa? Di sini untuk sebagai catatannya A ini disebut invertible. Jadi mempunyai inverse. Atau mempunyai inverse. Dan apa? Dan B ini adalah inverse dari A. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu kita akan ke definisi dari field. Oh maaf ya, ini bekasnya sebelumnya. Maaf. Masih ada lagi nggak? Wow, masih banyak. Maaf ya. Saya lupa kalau habis buat nulis. Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi di sini ya. Nah, lalu kita akan ke definisi field itu sendiri ya. Jadi di sini saya akan tuliskan definisi field. Oke. Nah, definisi field di sini yang pertama dia adalah kita punya yang namanya ring ya. Jadi seperti ini ya. Misal
Sorry, saya pakai hitam aja. Ya. Misal R adalah ring komutatif dengan elemen 1, saya singkat aja ya. Sebenarnya identitas terhadap operasi perkaliannya yaitu ya elemen 1. Maka R disebut field jika semua elemen tak nolnya ya disebut field jika untuk setiap A tidak sama dengan 0, A di R, dan A adalah unit. Ya, atau dengan kata lain di sini adalah apa? Jika semua elemen tak nolnya adalah unit, atau kita bisa tulis mempunyai inverse terhadap operasi perkalian. Nah, sekarang kita akan ke contoh ya. Oke, sebentar ya. Kita akan ke contoh yang pertama. Ini contoh saja ya. Nah, di sini kita akan berikan ya. Diberikan misalkan saya punya Z6 terhadap operasi penjumlahan ya dan perkalian modulo 6 adalah ring tunjukkan apakah Z6 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ini adalah field. Oke, kita perhatikan dari definisi fieldnya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita punya ring dan akan membuktikan bahwa itu field, maka yang pertama kita akan buktikan bahwa dia adalah ring komutatif, yang kedua dia mempunyai elemen satuan. Kemudian kita buktikan bahwa semua elemennya di sini adalah mempunyai inverse. Oke, kita perhatikan di sini untuk penyelesaiannya ya. Oke, jadi yang pertama ini kita cukup mudah aja, saya pakai Z6 ini adalah apakah Z6 ini subset ya. Z6 ini jelas bersifat komutatif ya. Jadi Z6 ini bersifat komutatif apa? Karena Z6 ini sebenarnya kan bilangan bulat, dan bilangan bulat itu adalah bersifat komutatif, sehingga Z6 ini bersifat komutatif. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, kemudian yang kedua kita tahu bahwa 1 itu adalah di Z6 ya. Sehingga apa? 1 ini adalah identitas di Z6 ya.
Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Lebih baik kalau yang ketiga ini karena dia grupnya finite, maka kita akan pakai diagram Cayley ya. Jadi di sini saya tuliskan untuk yang elemen tak nolnya aja ya. Jadi kita bisa mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya nggak memasukkan nolnya karena yang kita cari adalah elemen tak nolnya ya. Jadi untuk menghemat waktu dan juga tempat. Oke, ini pasti 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2 ini adalah 4. 0, 2, 4. 3, 3, 2, 6, 0. 3, 12, 0. 15, 3. Oke. 8, 2, 12, 0. 16, 4 ya. Oke. 16, 4. 22. 5, 10, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita akan lingkari untuk yang identitasnya ya, di sini identitas. Oke. Di sini identitas. Nah, kita perhatikan dari sini bahwa tidak semuanya itu punya inverse ya. Karena di baris yang kedua, baris ketiga dan baris keempat ini tidak punya inverse. Jadi keterangannya di sini apa? Ada ya, misalkan ada ada 2 elemen Z6 sedemikian sehingga tidak ada K di Z6 atau gini, dan bukan seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat 1 ini adalah inverse-nya adalah 1, 5 adalah inverse-nya 5. Ya, jadi di sini kita bilang seperti ini ya. Oke, kita lihat ada 2 di Z dan 2 bukan unit. Z6-nya bukan unit. Karena apa? Karena tidak ada K di Z6 sehingga 2 dikalikan dengan K ini adalah sama dengan 1. Seperti itu. Nggak ada ya. 2 dikalikan dengan 3, 0. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8 itu 2. 2 kali 5, 10 itu adalah 6. Jadi tidak akan ada. Jadi tidak punya inverse. Oke. Nah, karena dia tidak punya inverse, jadi kita dapat disimpulkan Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6 ini bukan field. Ya, meskipun dia punya identitas, bukan berarti dia punya inverse setiap anggotanya ya, setiap tak nolnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Di sini saya masih di finite ya. Nanti untuk contoh selanjutnya bisa kalian lihat di video selanjutnya. Oke, contoh yang kedua di sini diberikan Z2
terhadap operasi penjumlahan modulo 2 dan perkalian modulo 2 adalah ring ya, kita tahu ya. Tunjukkan apakah Z2 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 2 ini adalah merupakan field. Oke, sekarang kita akan ke penyelesaiannya. Saya pakai merah. Ya, saya suka warna-warni. Nah, sama. Yang pertama kita tahu bahwa Z2 ini adalah komutatif. Yang kedua, bahwa 1 itu ada di Z2 dan 1 ini adalah identitas. Identitas terhadap operasi perkalian modulo 2 ya. Apakah 1 identitas terhadap perkalian modulo 2, oke. Selanjutnya, ya 1 memang identitas terhadap perkalian modulo 2 ya. Selanjutnya kita akan buat tabelnya. Nolnya nggak diikutkan, jadi di sini cuma 1. Oke ya. Nah, kita tahu 1 kali 1 adalah 1. Dan di sini karena berarti apa? 1 ini adalah unit di Z2. Karena Z2 itu anggota tak nolnya cuma 1, ya cukup 1 saja gitu yang kita ini. Jadi dapat kita simpulkan Z2 terhadap operasi penjumlahan modulo 2 dan perkalian modulo 2 ini adalah merupakan field. Oke, untuk contohnya sampai di sini ya. Nanti akan ada contoh yang lainnya di video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like channel YouTube saya. Sampai jumpa.